Dan pemirsa, saat ini kami juga sudah terhubung dari MUI, yaitu ada Pak Najamuddin Ramli. Assalamualaikum Pak Najamuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini? Saya dengan Tisa dan Alfat, Pak Najamuddin. Tapi sebelum ke Bapak, kita ke Pak Menteri terlebih dahulu. Ya, Tisa, Alfat. Pak Menteri menjawab pertanyaan menggantung tadi. Lantas apakah ada implikasinya nanti kalau mereka yang bersertifikat dan penceramah yang tidak bersertifikat ini mungkin bisa saja ada kekhawatiran. Kalau nanti yang bersertifikat ini mendapatkan keleluasan untuk berceramah misalnya di instansi-instansi pemerintah ataupun lembaga-lembaga tertentu. Tetapi mereka yang tidak punya sertifikat tidak bisa berceramah di tempat-tempat yang katakanlah di pemerintahan ataupun di instansi tertentu ataupun di lembaga-lembaga tertentu, Pak Menteri. Kalau istilah tidak bisa pasti nggak akan ada. Tidak ada larangan untuk yang hanya boleh penceramah yang bersertifikat, yang boleh tidak ada, pasti nggak ada larangan itu. Tapi kalau ada asumsi misalnya mereka berpikir pasti yang sudah bersertifikat pasti wawasan kebangsaan lebih luas, itu sih sah-sah saja. Karena memang di dalam kegiatan ini kami membekali mereka kan dengan bagaimana saya sampaikan tadi oleh Lemhanas, oleh BPIP, kemudian oleh BNPT. Oleh Lemhanas misalnya pasti diberikan wawasan tentang Astagatra misalnya, tentang Trigatra, Pancagatra dalam kaitan mengokohkan ketahanan nasional kita. Mungkin oleh BPIP akan disampaikan tentang 4 pilar misalnya. Dan itu semua kalau orang berasumsi kemudian, wah saya akan mengundang yang wawasan kebangsaan lebih luas, itu sah saja. Tapi pasti tidak akan ada larangan untuk yang tidak memberikan ceramah yang tidak punya sertifikat. Pasti tidak akan ada larangan itu. Pak Menteri, dalam program sertifikat penceramah ini juga dilibatkan ada Lemhanas, ada BNPT. Ini artinya di sini ada yang dituju begitu oleh Kementerian Agama. Apa sebenarnya? Ada radikalismekah yang kemudian harus difilterisasi lagi oleh Kementerian Agama begitu? Artinya ada penceramah yang menurut Kementerian Agama radikal begitu? Kebangsaan. Saya katakan tidak, wawasan kebangsaan. Kalau wawasan kebangsaan luas kan kita senang, sehingga agama dan bangsa itu menjadi dalam satu napas pada setiap penceramah menyampaikan ceramah-ceramahnya begitu. Oke. Baik, sekarang kita coba tanya suara dari MUI. Pak Najamuddin, bagaimana tanggapan Anda soal sertifikasi yang ditujukan untuk seluruh penceramah di tanah air? Saya luruskan, bukan sertifikasi ya, penceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penceramah bersertifikat. Oke, penceramah bersertifikat. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pemirsa televisi ya, TV One. Penceramah bersertifikat saya kira juga diksi yang melunak. Kalau kemarin di video Pak Menteri itu disebutkan sebagai sebuah kewajiban, diksinya pula menjadi sertifikat penceramah atau sertifikat para dai. Sekarang berubah menjadi penceramah atau dai mubalik yang bersertifikat. Saya kira persoalan ini menjadi sebuah polemik antara Majelis Ulama Indonesia, apalagi menjadi bagian yang disebut oleh Menteri Agama untuk sebagai narasumber. Oleh karena itu, kemarin Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Buya Muhyiddin Junaidi ini menolak adanya sertifikat dai atau dibalik menjadi dai atau penceramah bersertifikat. Demikian pula Buya Anwar Abbas, Sekjen Majelis Ulama Indonesia, malah mengancam untuk mengundurkan diri sebagai Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada dialog Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama. Alhamdulillah jikalau nanti Menteri Agama bisa hadir dan segenap eselon satunya untuk menjelaskan apa makna di balik itu. Karena penjelasan hari ini oleh Dirjen Bimas Islam, Bapak Kamarudin Amin, mengatakan bahwa penceramah bersertifikat tidak ada konsekuensinya. Ditambah lagi dengan narasi Pak Menteri juga seperti itu. Karena kekhawatiran Majelis Ulama Indonesia, kalau ini menjadi kewajiban dan menjadi wajib bagi da'i dan mubalik, maka aparat di lapangan akan memberikan restu izin hanya kepada da'i yang bersertifikat atau
dai yang memiliki sertifikat. Baik. Layaknya sebagai surat izin mengemudi. Dia bisa lolos dari polisi kalau dia punya SIM. Nah, ini juga menjadi sebuah anomali jikalau ini menjadi diterapkan. Karena antara pimpinan yang di pusat maupun pejabat yang ada di lapangan biasanya berbeda tafsiran. Inilah yang Majelis Ulama Indonesia khawatirkan, karena ini membatasi daripada gerak dari seluruh mubalik yang ada di Indonesia ini. Karena betapapun saya memastikan wawasan nasional atau diksi, wawasan kebangsaan, saya kira semuanya sudah terinternalisasi pada mubalik kita. Baik, kita lihat saja para mubalik yang ada di kota, di majelis-majelis taklim, itu juga sudah memberikan wawasan kebangsaan yang bersinergi dengan satu tarikan nafas dengan ajaran Islam. Begitu. Ya, Pak Najamuddin, tadi juga Pak Begitu, Menteri Mas mengatakan, Al-Fajj dan saudara. ya, tadi Pak Menteri juga mengatakan bahwa sertifikat untuk para dai ini sifatnya tidak wajib, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan, begitu. Ya, oleh karena itu ini menjadi lembut pernyataan hari ini, baik oleh Pak Menteri Bapak Jenderal Fakhrul Razi dan Dirjen Bimas Islam Bapak Profesor Dr. Kamarudin Amin, ini menjadi lembut, menjadi lunak. Karena diksi yang digunakan Pak Menteri pada saat bersama-sama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Pak Cahyokumolo dan wakil-wakil dari Kepala BNPT, kami mendengarkan langsung ini menjadi kewajiban dalam rangka memproteksi ya potensi-potensi terorisme, potensi-potensi fundamentalisme dan ekstremisme. Ya. Apalagi Pak Menteri mengatakan pintu masuknya dari anak-anak yang tampan, anak-anak yang handsome, good looking, menjadi pintu masuk anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran, itu menjadi entry point, dan fasih berbahasa Arab menjadi entry point masuknya terorisme di dalam lingkup masjid, baik masjid di komplek kantor, di perumahan, maupun di masjid-masjid jami, Masjid Agung dan Masjid Raya di seluruh Indonesia. Nah, ini akan membatasi. Kalau tafsiran Menteri Agama seperti itu, saya kira ini merupakan langkah maju. Jadi tidak ada konsekuensi dan tidak wajib. Dan saya kira yang perlu diwajibkan itu adalah para mubalik penyuluh agama yang berstatus pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Karena ratusan ribu penyuluh-penyuluh agama se-Indonesia ini perlu diberikan peningkatan mutu, wawasan kebangsaan, wawasan keislaman oleh Kementerian Agama. Dan saya kira juga Kementerian Agama tidak hanya mengurus tentang sertifikat dai atau dai bersertifikat ini, tetapi perlu juga peningkatan mutu dan kualitas ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi agama Islam, atau juga agama-agama lainnya di seluruh Indonesia. Karena tupoksi ini alangkah baiknya diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam yang mengaturnya. Saya kira ini yang sudah diserahkan oleh mantan Menteri Agama, Pak Lukman Hakim Saifuddin, pada saat beliau masih Menteri Agama sebelum Pak Fakhrul Razi, itu menyerahkan kegiatan ini kepada Majelis Ulama Indonesia. Dan ini sudah berlangsung 3 angkatan yang dihadiri oleh para dai kondang. Kita sudah berikan narasi-narasi kebangsaan. Ya, makasih. Pak Najamuddin, kita dapat maksudnya. Silakan ditanggapi Pak Menteri. Ya, saya kira titik temunya ada ya. Jadi sama-sama kita punya niat yang baik. Apalagi kalau beliau tadi yang penyuluh-penyuluh agama di Kementerian Agama butuh pembekalan wawasan, kami setuju. Jadi semua kita tidak beda-bedakan. Kita senang kalau semua penceramah sebagaimana disampaikan oleh Pak Najamuddin tadi sudah punya wawasan yang luas, wawasan kebangsaan yang baik. Dan kalau kita tambah pembekalan itu, saya kira tidak ada yang aneh. Kita ingin membuat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Najamuddin. Pak Menteri, kalau ada kekhawatiran dari MUI dan juga ada penolakan sejauh ini, ya artinya tidakkah ada komunikasi sebelumnya dengan MUI mengenai sertifikat untuk para pendakwah ini? Sangat ada. Saya kira koordinasi jalan terus. Ulama gitu Indonesia ya. sudah beberapa kali bertemu, ya akan jalan terus. Dengan Menteri Agama juga kami berkomunikasi. Saya kira ini harus bertemu lagi, bersilaturahim lagi dengan
Baik. Kakanda Jenderal Fahru Rozi supaya jangan sampai digoreng terus di luar. Oke, Ada baik. pertemuan misi, visi yang sama. Ya. Baik, nanti kita masih Boleh, akan berbincang. senang Kita sekali, juga Pak di Najamuddin. sini mengundang satu orang penceramah lagi, yaitu ada Pak Das Latif. Tapi nanti usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.